Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Nah, kali ini nih, kita mau coba bedah salah satu gaya perilaku dari model DASC yang sering banget kelihatan jelas ya, dominance. Atau kita sebut aja gaya D. Betul. Sumber-sumber yang Anda share ini kayaknya kasih kita gambaran yang lumayan oke lah tentang apa sih yang bikin orang dengan gaya D ini bergerak. Jadi misi kita hari ini ya, itu bongkar inti gaya D. Apa motivasinya, kekuatannya, terus tantangannya apa aja. Biar Anda makin paham, entah soal diri sendiri atau orang di sekitar Anda. Iya, tepat sekali. Kita coba lihat yuk karakteristik utamanya apa aja, terus pemicu emosinya gimana, sama bagaimana gaya ini biasanya berinteraksi sama dunia luar. Sumber Anda nih punya beberapa insight menarik sih tentang cara mereka lihat dunia dan ambil tindakan. Mari kita gali deh. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Sumber-sumber kita ini kan menggambarkan gaya D yang seringnya diasosiasiin sama warna merah ya. Betul, merah biasanya. Nah, itu katanya campuran antara ambisi, tegas, sama fokusnya kuat banget ke hasil. Mereka ini digambarin sebagai orang yang kompetitif, berani, bahkan kadang jadi, pioneering gitu. Merintis lah. Iya, perintis jalan baru. Tujuannya jelas banget dan pengen banget dicapai. Intinya sih, mereka ini suka kalau bisa pegang kendali. Nah, itu dia kata kuncinya, kontrol. Buat individu D, ngontrol lingkungan itu bukan cuma pengen aja, tapi kayak cara mereka mastiin ide atau visi mereka itu jadi kenyataan. Oh gitu ya? Ini nyambung banget sama sifat independen mereka yang kuat, terus pendekatannya juga cenderung, iya langsung lah. Kadang bisa dibilang agresif juga dalam nyelesain masalah. Tapi di balik itu ada sisi emosionalnya loh. Nah, soal emosi nih, sumber kita kan bilang ya, emosi yang paling gampang keluar dan kelihatan dari GID itu marah. Iya. Malah ada istilah sumbu pendek gitu. Tapi di sisi lain, katanya ada ketakutan dasar. Takut dimanfaatin orang, atau takut gagal. Apa ini ya yang bikin mereka sering pengennya to the point aja, nggak suka muter-muter? Sangat mungkin itu. Takut dimanfaatin bikin mereka jadi lebih waspada mungkin ya, sama agenda orang. Terus takut gagal itu yang dorong fokusnya ke hasil akhir. Makanya mereka seringnya nggak suka basa-basi, lebih hargain efisiensi. Masuk akal. Dan ini bisa jadi kekuatan gede loh. Kemampuan mereka jadi straight shooters. Ngomong apa adanya, berani nantang, itu berharga banget. Apalagi di bisnis atau kompetisi yang ketat. Mereka bisa, motong keraguan dan dorong aksi cepat. Tapi, kayak koin ya, pasti ada sisi lainnya dong. Sumber kita juga nyinggung soal potensi kelemahan kalau gaya ini terlalu dominan atau nggak pas ngelolanya. Nah, iya, betul banget. Kalau berlebihan, tegasnya itu bisa jadi kesannya bossy atau suka nyuruh-nyuruh. Pendekatan yang terlalu agresif bisa bikin mereka, ini analogi dari sumber ya, kayak banteng di toko porselen. Oke. Gimana tuh maksudnya? Ya efektif sih buat dobrak pintu, tapi bisa jadi ngerusak hubungan atau hal-hal penting di sekitarnya gitu. Apalagi kalau tingkat steadiness-nya rendah, jadi kurang mikirin perasaan orang lain. Ini bukan berarti jelek ya, tapi ya kecenderungan aja yang perlu disadari. Wah, ini perspektif bagus banget. Artinya, ada ruang buat bertumbuh ya buat orang dengan gaya D dominan ini, terutama soal ngelola ekspresi marah, sama gimana caranya biar ketakutan mereka itu nggak jadi penghalang. Betul, kesadaran diri itu kuncinya. Biar tegasnya tetap jadi aset, bukan malah jadi masalah. Terus, kalau di tim gimana? Implikasinya apa kata sumber kita? Di tim, idenya orang D ini hampir pasti bakal kedengeran lah. Entah dia ngomong langsung dengan lantang, atau dia cari cara lain biar pandangannya didengar. Nah, kalau Anda nih perlu ngomong atau interaksi sama mereka, Iya, gimana tuh? sumbernya nyaranin pendekatannya disesuaikan aja sama gaya mereka. Kasih fakta kunci, langsung ke intinya, terus sampaikan dengan ringkas dan logis, udah gitu aja. Hindari deh penjelasan yang muter-muter atau kebanyakan detail, emosi yang nggak nyambung ke hasil. Oke. Jadi straightforward aja ya. Yap. Menarik nih, sumber kita juga kasih beberapa contoh tokoh publik yang dianggap punya ciri D yang tinggi. Kayak Judge Judy atau Donald Trump, karena gaya ngomongnya langsung banget dan fokus ke solusi. Atau bahkan karakter fiksi kayak Kolonel Jessup di film A Few Good Men. Oh iya, yang you can handle the truth, itu ya. Nah, itu dia.
Tapi penting nih ya buat kita garis bawahi, ini kan cuma ilustrasi dari sumber. Buat bantu paham aja ciri-cirinya, bukan berarti kita nilai atau dukung figur-figur ini ya. Setuju, setuju. Contoh itu ya cuma buat kasih gambaran aja gimana ciri D ini bisa muncul dalam perilaku nyata. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih, apa dong intisari yang bisa dibawa pulang sama pendengar kita? Gaya D ini intinya, digerakin sama dorongan kuat buat capai hasil dan kontrol situasi. Iya, mereka itu tegas, ambisius, dan seringkali jadi pemecah masalah yang efektif. Tapi, ya itu tadi ada tantangannya juga, terutama ngelola emosi kayak marah, terus potensi gesekan sama orang lain karena daya komunikasinya yang super langsung itu. Paham soal nuansa gaya D ini, baik di orang lain atau mungkin di diri sendiri, bisa bantu banget biar interaksi lebih enak dan ngurangin konflik, nggak perlu. Sip. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, kita mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungin. Boleh, apa teh? Kan gaya D ini dorongannya kuat banget ya, buat ngontrol dan capai hasil cepat. Nah, kira-kira nih menurut Anda, gimana gaya ini beradaptasi atau mungkin malah kesulitan ya di lingkungan kerja zaman sekarang yang makin banyak nuntut kolaborasi tim yang erat, terus pengambilan keputusannya juga bareng-bareng, bukan cuma dari atas aja. Menarik tuh buat dipikirin. Iya kan? Sesuatu buat direfleksiin lebih lanjut. Oke deh, sampai jumpa di deep dive kita selanjutnya. Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam soal gaya perilaku influence atau tipe I ya dalam model DISC. Ini berdasarkan ringkasan sumber yang Anda bagikan nih. Misi kita kali ini kita coba bongkar apa sih yang bikin tipe I ini bergerak, energinya dari mana, motivasinya apa, kekuatan uniknya, tapi juga mungkin beberapa area yang perlu diperhatikan gitu. Sumber Anda juga sering banget ngaitin sama warna kuning ya, kayak cerah, optimis, penuh energi gitu kan. Yaudah, mari kita mulai bedahin yuk. Jadi kalau dari sumber Anda, tipe I ini digambarkan sebagai sosok yang, wah, ramah banget ya. Terus antusias, meyakinkan, hangat, disebutnya berorientasi pada orang. Artinya apa tuh? Ya, mereka ini benar-benar dapat suntikan energi dari ngobrol sama orang. Gampang banget bergaul, seneng gitu loh nambah kenalan baru. Kayaknya mereka tuh hidup kalau lagi rame-rame. Iya, betul. Dan yang menonjol banget dari sumber-sumber itu adalah emosi intinya, optimisme. Emang ada bedanya sih antara yang I-nya tinggi, itu optimis banget, sama yang I-nya rendah, yang mungkin agak lebih skeptis kali ya. Tapi, nah ini menariknya, di balik semua keceriaan itu, sumber Anda nemuin ada ketakutan terbesar mereka, yaitu takut ditolak secara sosial, takut nggak disukai gitu. Dan ketakutan ini kayaknya nih jadi pendorong kuat kenapa mereka butuh banget, pengakuan, butuh feedback positif dari orang sekitar. Wah, itu poin penting banget. Jadi rasa takut ditolak itu ngejelasin kenapa motivasi utama mereka ya itu tadi, interaksi sosial, kesempatan buat mempengaruhi orang lain, dan ya nggak bisa dipungkiri, seneng jadi pusat perhatian. Punya panggung lah istilahnya. Sumber Anda kan juga kasih contoh ya, kayak Oprah Winfrey, Bill Clinton, itu kan kelihatan banget gaya I-nya. Nah, menurut Anda, manifestasi ketakutan ini, selain butuh pengakuan tadi, gimana lagi ya di keseharian mereka? Manifestasinya bisa macam-macam sih. Selain aktifnya rivalidasi ya, mereka mungkin jadi cenderung agak menghindari konflik langsung. Atau gampang banget bilang iya biar harmoni terjaga. Padahal kadang itu bisa merugikan diri sendiri juga. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, kekuatan utama mereka ya jelas di komunikasi. Jago banget ngebujuk, energinya tinggi, pinter memotivasi, bangun jaringan. Terus sering jadi pencair suasana gitu lah kalau lagi tegang. Makanya mereka oke banget di kerjaan kayak customer service misalnya. Iya, kebayang sih. Komunikator ulung gitu ya. Tuh. Tapi, nah sumber Anda juga ngasih catatan penting nih. Karena pengen banget disukai, itu kadang mereka jadi agak susah buat nerapin disiplin atau ngambil keputusan yang, mungkin nggak populer gitu. Ada juga resiko yang disebut mabuk optimisme. Jadi saking positifnya, kadang potensi masalah jadi keabaikan. Dan ya ini juga sering disebut, kecenderungan buat ngomongnya banyak. Atau jadi agak kurang fokus sama detail dan waktu. Itu bisa jadi kelemahan juga. Menarik sih lihat sisi kuat dan lemahnya. Terus gimana kalau mereka lagi tertekan atau stres? Sumber Anda punya gambaran unik nih. Katanya kalau stres, tipe I malah makin banyak ngomong. Atau coba ngelucu gitu ya. Itu kadang bisa disalahpahami orang lain dong ya.
Terus apa sih pemicu stres buat mereka menurut sumber Anda? Iya, bener. Reaksi di bawah tekanan itu memang bisa jadi bumerang. Orang lain mungkin lihatnya beda. Nah, soal pemicu stres, sumber Anda nyebutin tuh biasanya kalau ruang gerak sosial mereka dibatasi. Atau kalau mereka merasa diabaikan, nggak dapat perhatian yang mereka rasa perlu. Dari pemahaman ini, ada beberapa tips praktis nih yang bisa diambil. Kalau komunikasi sama tipe I, coba deh kasih perhatian penuh. Tunjukin kalau Anda menghargai kehadiran mereka. Terus kalau misalnya Anda mau jual sesuatu ke tipe I, kuncinya itu bangun hubungan baik dulu. Ramah, supel, bisa mencah suasana. Prosesnya biasanya lebih cepat kalau koneksinya udah dapat. Oh, jadi relationship dulu baru transaksi ya? Kurang lebih gitu. Nah, kalau dalam tim kerja, ini juga menarik. Kombinasi tipe I yang bawa semangat positif sama tipe C, yang kita tahu fokusnya ke kepatuhan, akurasi, aturan, itu bisa efektif banget. Saling melengkapi jadinya. Tentunya ada area pengembangan buat tipe I nih. Kayak belajar ngelola rasa takut ditolak itu secara lebih sehat, terus menyeimbangkan optimisme biar tetap berpijak di bumi, ya kan? Sama lebih sadar diri aja, biar nggak terlalu dominan pas ngobrol. Jadi fokusnya tetap kejaga. Nah, ini sebenarnya membawa kita ke satu pertanyaan penting sih untuk direnungkan. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan ya, dari sumber-sumber Anda, tipe A ini intinya adalah individu yang energik, persuasif, fokus banget ke orang dan hubungan, mereka didorong sama optimisme dan butuh pengakuan, tapi di sisi lain takut banget sama penolakan. Kekuatan besarnya jelas di kemampuan bikin koneksi, tapi perlu waspada juga sama optimisme yang mungkin kebablasan dan soal menjaga fokus. Memahami ini pastinya relevan buat Anda, entah Anda merasa punya gaya I atau Anda sering interaksi sama orang dengan gaya ini. Iya, betul banget. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Sumber Anda kan menekankan perlunya tipe A itu mengelola optimisme mereka. Nah, kalau kita ingat lagi betapa dalamnya ketakutan mereka akan penolakan sosial, kira-kira nih, gimana ya caranya seseorang dengan gaya A yang kuat bisa secara realistis bedain mana optimisme yang sehat, yang memotivasi, sama mabuk optimisme yang ngabaikan resiko? Gimana caranya mereka narik garis batas itu, tanpa merasa bahwa mereka itu lagi mempertaruhkan koneksi sosial yang justru jadi sumber energi dan penting banget buat mereka? Sebuah refleksi yang menarik, bukan? Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, kita bakal gali lebih dalam nih soal salah satu gaya perilaku dari model DISC. DISC ya? Yang ada DISC itu kan? Betul. Nah, fokus kita sekarang itu yang S, steadiness. Kita coba pahami bareng-bareng ya, dari materi yang ada, apa sih inti gaya S ini? Oke. Apa yang bikin dia unik? Motivasinya apa? Gitu ya? Iya, gimana interaksinya sama dunia? Sumber-sumber ini sering banget ngasih warna hijau buat S. Kayak pohon gitu, akarnya kuat. Lambat tapi stabil gitu ya? Kurang lebih gitu. Oke, siap, kita bongkar. Siap. Nah, dari materi ini, orang S tinggi itu digambarin sebagai orang yang sabar, tenang, terus setia banget. Oke, sabar, tenang, setia. Yang jelas mereka suka stabilitas ya? Banget, suka banget sama hal yang bisa diprediksi, yang teratur. Ada istilah bagus nih dari salah satu sumber. Apa tuh? Kalau mau berubah, mereka tuh tipenya alon-alon asal kelakon. Iya, pelan tapi pasti gitu ya. Jadi konsistensi itu penting banget buat mereka. Banget, mereka bisa diandelin lah pokoknya. Nah, yang menarik soal konsistensi ini ya, nyambungnya ke emosi mereka kan? Katanya non-emosi atau poker faced. Iya bener, itu istilahnya. Jadi kayak datar aja gitu mukanya, susah ditebak. Padahal ya pasti ngerasain emosi lah ya. Pasti ngerasain, cuma nggak ditunjukin aja. Nah, ini nyambung lagi sama ketakutan terbesarnya mereka. Apa coba? Kehilangan stabilitas kan? Tepat. Makanya jadi masuk akal kan kenapa mereka suka banget sama prediktabilitas. Dan mungkin juga kenapa mereka nggak terlalu ekspresif keluar. Iya, ada hubungannya ya antara menjaga stabilitas sama nggak terlalu nunjukin emosi. Terus kalau interaksi gimana? Materi ini nekenin banget soal hubungan. Relationship ya, fokusnya. Mereka maunya kerja buat pemimpin yang bisa dipercaya. Terus di tim, mereka tuh sering jadi go-to person. Orang andalan gitu ya? Iya, tipe yang datangnya pagian, pulangnya belakangan. Demi tim pokoknya, loyalitasnya tinggi banget. Loyalitas ini kelihatan banget sih dalam dinamika tim, menurut sumber-sumber ini.
Artinya ya dukungan penuh buat tim sama pemimpin yang mereka percaya. Tapi Tapi ada tapinya nih kayaknya. ada sisi lainnya. Kalau gaya S-nya ketinggian, terlalu dominan gitu, materinya bilang, mereka bisa jadi keras kepala. Oh iya, keras kepala gimana tuh? Ya kayak, ini loh, saya terima aja. Apalagi kalau lagi di bawah tekanan. Diem aja gitu, tapi nggak mau geser. Oke. Terus? Mereka juga cenderung ngehindarin konflik. Nggak Ya. suka sama perubahan yang dadakan, atau hal-hal yang nggak tertulis, nggak jelas gitu. Wah, jadi kalau udah nyaman susu diganggu ya? Kan jadi pertanyaan ya, gimana caranya nyeimbangin kebutuhan stabilitas ini sama dunia yang, ya tahu sendirilah, berubah terus. Pertanyaan bagus tuh. Tapi jangan lupa juga, kekuatan mereka juga banyak disebut di materi ini loh. Oh iya, apa aja tuh kekuatannya? Kemampuan bangun hubungan jangka panjang yang kuat itu tadi. Terus keteraturan mereka, keandalannya dalam melayani orang lain. Kayak penjaga benteng gitulah. Penjaga benteng ya, memastikan semuanya aman terkendali. Iya, jadi kalau tim lagi goyang, lagi banyak masalah, nah orang S ini bisa jadi jangkarnya, penyeimbang. Betul banget. Kalau kita lihat di skala yang lebih gede, di tim atau organisasi, peran S ini penting banget loh. Penting gimana tuh? Salah satu sumber malah nyebut sekitar 40% populasi itu cenderung S-nya tinggi. Banyak kan? Wah, ya juga ya, hampir setengahnya. Nah, mereka ini bisa jadi perekat tim, kadang malah jadi pemimpin alami yang disegani karena tenang gitu pembawaannya. Kuncinya berarti di komunikasi ya. Iya. Komunikasi sama mereka itu, menurut info yang ada nih, kuncinya adalah paham kalau mereka tuh bukan nolak perubahan, bukan anti perubahan. Tapi, Tapi butuh waktu, butuh proses yang pelan, yang terstruktur. Dijelasin dulu, gitu. Jangan ujuk-ujuk. oke, jadi perlu pendekatan khusus ya. Betul. Tapi perlu diingat juga, kalau tim isinya orang S semua, ya mungkin bakal kurang greget ya. Kurang inisiatif barunya. Perlu ada gaya lain juga buat ngimbangin. Bener sih, perlu campuran ya. Di materi ini juga ada contoh-contoh tokoh terkenal loh. Siapa aja tuh contohnya? Ada Gandhi, Mother Teresa, terus karakter yang dimainin Tom Hanks di film Captain Phillips. Oh, yang tenang banget pas dibajak gitu ya? Iya, itu kan contoh nyata ketenangan di bawah tekanan banget. Jadi kebayang ya sosok S itu kayak gimana? Kebayang banget. Jadi setelah kita bedah semua ini dari materi yang ada, intinya apa nih soal si S ini? Kalau menurut kamu gimana? Apa artinya buat kita memahami orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri sendiri? Intinya sih kalau dari sumber-sumber ini ya, gaya steadiness atau S ini adalah soal pilar stabilitas. Fokusnya ke hubungan yang kuat, konsistensi, tapi pembawaannya tenang. Fondasi yang bisa diandalkan gitu ya? Nah, iya. Jadi kalau kita paham gaya ini, entah di diri sendiri atau orang lain, wah itu bisa bantu banget sih buat navigasi interaksi sehari-hari. Kerjasama tim juga jadi lebih lancar gayanya. Setuju. Nah, ini buat penutup deep dive kita kali ini ya. Ada satu pertanyaan nih buat kamu renungin di rumah. Oke, apa tuh? Gini, kita tahu kan orang S itu cinta banget sama stabilitas, terus cenderung menghindarin konflik. Nah, pertanyaannya, Gimana caranya? iya, gimana caranya individu yang dominan S ini bisa proaktif? Nggak cuma bertahan hidup ya, tapi malah berkembang pesat di dunia yang perubahannya cepat banget kayak sekarang. Berkembang tanpa kehilangan kekuatan utama mereka ya. Kekuatan di hubungan sama jaga harmoni itu. Tepat, itu dia pertanyaannya. Gimana caranya? Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut ya. Menarik. Oke deh. Oke, sampai jumpa di deep dive berikutnya ya. Selamat datang lagi di deep dive kita. Kali ini nih kita mau fokus ke satu gaya perilaku spesifik dari model di ISC. Compliance atau tipe C. Betul. Sumber yang Anda kasih ini, wah, ngasih pandangan mendalam banget soal orang-orang yang cenderung sangat teliti ya dan berorientasi sama aturan. Sedikit konteks aja nih buat Anda. Di ISC itu kan model yang lihat 4 gaya utama. D, I, S, dan ya ini, C, buat bantu kita paham preferensi orang pas interaksi sama kerja. Iya. Kerangka yang cukup populer ya. Nah, misi kita hari ini buat Anda. Bongkar nih, apa sih yang bikin tipe C jalan, kenali kekuatan uniknya, dan gimana cara paling pas buat interaksi sama gaya ini, biar efektif gitu. Sip. Siap dibedah. Oke, ayo kita mulai bedah ya. Sumber Anda ini bilang tipe C itu sosok yang akurat, hati-hati, sistematis, dan punya keinginan kuat buat selalu benar. Ya pengennya perfect gitu ya.
Turing juga diasosiasiin sama warna biru, mungkin nunjukin kedalaman analisis mereka kali ya. Bisa jadi analitis, dalam. Jadi, apa aja sih ciri khas yang paling kelihatan dari tipe C ini? Sumber nyebutin fokus mereka ke detail, terus kebiasaan buat validasi info, dalam banget ya. Banget. Dan cenderung kuat buat ikutin prosedur ya. Sesuai buku banget. Kelihatan banget kalau mereka nggak mau bikin salah, ya kan? Tepat sekali. Dan yang menarik di sini tuh motivasi intinya. Ini bukan cuma sekedar, pengen bener aja. Oh gitu. Iya, lebih dalam lagi. Ini soal keinginan buat akurasi dan kualitas paling tinggi dalam segala hal. Itu yang dorong mereka butuh fakta, data, pokoknya jelas semua. Oke. Jadi butuh bukti konkret ya? Betul. Ketakutan terbesarnya bukan cuma kritik biasa loh, tapi lebih ke invalidasi kerjaan atau analisis mereka. Wah, dalam juga ya takutnya. Ya, ironisnya, ketakutan ini malah bisa bikin mereka butuh waktu lebih lama buat ambil keputusan atau respon. Apalagi kalau situasinya mepet. Kenapa tuh? Ya karena proses validasi internalnya ketat banget. Buat mastiin nggak ada celah sama sekali. Jadinya ya gitu, super teliti dan cenderung hindarin risiko. Saya perhatiin sumber juga nekenin banget soal ketelitian mereka itu. Ini pasti bikin mereka cocok banget ya buat peran-peran tertentu. Tapi bukankah itu bisa jadi ya pedang bermata dua gitu? Misalnya di situasi yang butuh cepat atau fleksibel? Nah, itu pengamatan bagus. Kekuatan super mereka emang akurasi sama orientasi detail. Gak salah lagi. Iya kan? Mereka itu penjaga kualitas dan standar. Berharga banget di bidang kayak akuntansi, audit, riset, atau bahkan pencatatan medis yang butuh presisi tinggi. Betul. Tapi ya seperti yang Anda singgung tadi, kalau sifat C ini terlalu dominan atau kaku banget, nah mereka bisa dianggap perfeksionis yang gimana ya, berlebihan. Jadi malah nyusahin gitu? Bisa jadi. Cenderung kritis ke detail kecil jadi kesannya cerewet. Atau jadi ragu-ragu terus karena khawatir soal akurasi. Paham. Mereka juga umumnya kurang asertif atau ekspresif secara terbuka dibanding katakanlah gaya D yang cenderung lebih direct ya, tegas ambil kendali. Atau gaya I yang lebih heboh gitu ya? Nah, betul. Atau gaya I yang biasanya lebih antusias dan sosial banget. Tipe C ini lebih reserved. Lalu gimana sama kebalikannya? Kalau ada orang yang skor C-nya rendah, menurut sumber ini gimana? Nah, sumber Anda nyebutin kalau orang dengan C rendah itu cenderung lebih fleksibel sama aturan. Malah mungkin lebih inovatif karena nggak terlalu keikat prosedur. Oh, jadi lebih out of the box gitu ya? Tapi Ya tentu, kelemahannya ya jelas. Mereka bisa kurang perhatiin detail penting dan mungkin, kayak yang disinggung sumber, lebih gampang kena insiden kecil karena kurang hati-hati secara preventif. Oke, masuk akal. Jadi nih, kalau kita interaksi sama seseorang yang C-nya tinggi, di kerjaan misalnya, gimana cara komunikasi paling efektif menurut sumber-sumber ini? Kuncinya itu persiapan dan data. Itu penting banget. Persiapan, ya. Iya, kasih mereka fakta yang jelas, referensi kalau ada, sama info yang terstruktur rapi. Kalau Anda mau ngusulin perubahan, mereka nggak otomatis nolak kok. Oh ya? Tapi mereka perlu paham kenapa perubahan itu perlu, terus gimana prosesnya nanti, dan apa dasar keputusannya. Logikanya harus jelas. Oke, jadi butuh alasan kuat dan terstruktur. Tepat. Penting buat Anda ingat, permintaan mereka akan detail dan klarifikasi itu bukan nolak atau keras kepala ya. Bukan ya? Bukan. Itu cara mereka proses info buat mastiin kualitas dan kebenarannya. Jadi, kasih mereka waktu buat analisis, jangan diburu-buru. Oke. Ini tips bagus banget. Sumber Anda juga ngasih beberapa contoh menarik nih, tokoh-tokoh yang mungkin representasiin C tinggi. Oh ya, siapa aja tuh? Ada Damon John dari Shark Tank, katanya dia analitis banget kalau investasi. Terus disebut juga Al Gore, Mark Zuckerberg, bahkan Albert Einstein loh. Wah, kelas berat semua ya. Pemikir C tinggi. Iya, contoh dari fiksi juga ada, Mr. Carson dari Downton Abbey, sosok yang super nyunjung tinggi aturan sama standar pelayanan. Ini nunjukin betapa beragamnya ya penerapan gaya C ini. Betul sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih gede lagi, dalam konteks tim kerja ya. Gimana tuh? Orang C ini main peran krusial banget sebagai penjaga standar. Mastiin kepatuhan aturan sama kualitas kerjaan. Itu vital loh. Penting ya berarti? Penting banget. Tapi, tim yang isinya tipe C semua mungkin bakal geraknya lambat banget. Atau kurang berani ambil inisiatif baru. Jadi kurang dinamis gitu ya? Nah, itu dia.
Keseimbangan gaya perilaku itu penting. Misalnya nih, seorang C bisa bantu orang gaya I yang cenderung lebih bebas, ekspresif, fokus ke interaksi, biar tetap perhatiin detail penting, atau patuh sama prosedur yang udah disepakati. Oh, jadi saling lengkapin gitu ya? Persis, mereka saling melengkapi. Kombinasi yang pas itu bisa kuat banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Gaya C itu intinya soal akurasi, prosedur, dan kehati-hatian yang mendalam. Mereka bisa jadi jangkar kualitas dan konsistensi dalam banyak situasi. Memahami motivasi inti mereka, keinginan kuat buat bener dan akurat, plus takut salah atau diinvalidasi, itu kunci buat bangun kolaborasi yang efektif sama mereka. Iya, betul. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Di dunia yang ratanya makin cepat banget ini kan, sering nuntut kelincahan, adaptasi, bahkan ambil risiko. Nah, gimana caranya orang dengan preferensi kuat ke aturan, prosedur, hati-hati kayak tipe C ini, bisa terus berkembang dan adaptasi secara efektif? Tantangan juga ya? Iya. Gimana mereka bisa nyeimbangin kebutuhan akan kecepatan tadi dengan kekuatan fundamental mereka dalam jaga akurasi dan kualitas? Padahal akurasi dan kualitas itu justru makin berharga loh di tengah banjir informasi kayak sekarang. Wah, pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya.